Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin kajian kita terputus sampai ternyata jimat menggunakan Al-Quran pun tidak disarankan, ya. Karena dikhawatirkan akan istihza terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tambahan dari jamaah kemarin, ya, jazakallahu khairan. Bahkan ada thariqah, ya, cara bikin jimat dari Al-Quran tapi mengarah kepada kekufuran, yaitu menulis Al-Quran dengan benda najis, ya, na'udzubillah. Kemudian menulis ayatnya di toilet sambil diinjak mushafnya, itu udah tindakan kekufuran, ya, na'udzubillah. Kemudian ada lagi nanti yang ayatnya dikurangi, ya, dibolak-balik. Kalau teman-teman nggak tahu ada nggak ya di rumah, dulu waktu saya kecil saya pernah lihat primbon mujarobat. Di dalamnya itu ada kulhu geni, kulhu sungsang, kulhu gunting. Ada, ingat? Nah, itu diantara contoh-contoh wafak, ya, katanya, ya. Ya, na'udzubillah. Ala kulli hal, yang paling benar yang diajarkan Nabi, kita berlindung dengan kalimat Allah, yaitu dengan cara dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama. Atau baca ayat-ayat yang biasa dipakai buat ruqyah, ya. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan seterusnya. Atau surah Al-Baqarah satu surat, ya, kalau lagi semangat, dan seterusnya. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita singgung sedikit, yaitu tentang agama al-Hanifiyyah millata Ibrahim. Ini juga menjawab, ya, sebagian syubhat di medsos. Saya pernah lihat langsung, ya, budayawan tapi ngomong agama, ya. Nggak usah disebut lah tokonya, ya, cari sendiri aja. Budayawan tapi ngomong soal agama. Dia kasih syubhat, yang diajak dialog anak SMA yang nggak punya background agama. Tahu pertanyaannya apa? Apa agamanya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul? Apakah Nabi Muhammad sesat, kemudian Allah kasih hidayah, Allah angkat menjadi seorang Rasul? Ya, anak SMA nggak punya dasar agama, ya bingung, diarah-arahin ke sana, ya kacau, ya. Jawabannya adalah, ya, di kota Mekah itu sudah ada agama Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setahu saya, termasuk Abu Bakar, itu dulu beliau adalah orang yang tidak mau menyembah berhala. Logikanya menolak, benda mati kok dituhankan. Termasuk di sini ada Waraqah bin Naufal, ya, yang masih berjiwa Hanif, ya. Kemudian Ubaidullah bin Jahash, ya, Utsman ibn al-Huwairis, dan Zaid bin Amr bin Naufal. Nah, ini Zaid bin Amr bin Naufal ini, kalau tidak salah, pamannya Umar ibn Khattab. Nah, mereka ini ada orang-orang yang jiwanya masih Hanif, yang tidak menerima peribadatan kepada berhala, ya. Qadarullah, kalau yang terakhir ini Zaid bin Amr bin Naufal ini, beliau tidak sempat ketemu Rasulullah SAW, keburu meninggal.
ya. Wallahu a'lam bishawab, mereka di surga atau di neraka, ya. Ala kulli hal, di sini penulisnya Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawi membawakan nama-nama yang disebut mereka itu masih beragama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam akidah, ya. Adapun Waraqah bin Naufal, dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW beliau mendapat 2 surga. Ya, kalau baca Sirah Nabawi kan ketika Rasulullah SAW baru mendapat wahyu Al-Alaq 1-5, itu beliau baru jadi nabi, Pak. Belum diangkat menjadi rasul. Makanya di situ Waraqah belum bersyahadat menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW, ya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, belum. Karena belum ada perintah dari Allah juga mengajak manusia untuk berbaiat kepada Rasul. Nanti setelah turun Al-Muddatsir ayat 1-7 itu kan, qum fa'angdir. Nah, itu baru Nabi mendeklarasikan bahwa beliau adalah seorang Nabi SAW. Tapi subhanallah, sebelum ayat itu turun, Waraqah bin Naufal telah meninggal. Tapi bisa dibaca pergerakannya Waraqah bin Naufal dari dialog beliau. Ketika Rasulullah SAW cerita apa yang beliau alami, Waraqah bilang apa? Seandainya masa-masa ketika engkau diusir oleh kaummu, aku masih dalam keadaan prima, ya, kuat, aku akan membelamu. Tuh, sudah ada niat kan Waraqah bin Naufal? Karena Waraqah bin Naufal membaca Injil. Di Injil yang masih murni, Pak, ya. Ya, mungkin ada perubahan-perubahan tapi nggak separah sekarang, ya. Itu dijelaskan, tidaklah setiap seorang nabi yang diutus kepada kaumnya pasti akan diusir oleh kaumnya. Nabi kagetlah, awa mukhriji ya qaumi, saya diusir kaum saya. Kenapa Nabi kaget? Karena selama itu Nabi tidak pernah buat masalah. Yang ada sehari-hari, sewaktu-waktu, terus Nabi membantu orang kesusahan. Orang-orang ada masalah datang kepada Rasulullah SAW bantu semampunya. Gak pernah Nabi bikin masalah. Nabi gak pernah berdusta. Makanya kaget, saya bakal diusir sama kaum saya. Dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, tidaklah setiap nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaumnya pasti dimusuhi oleh kaumnya. Dan subhanallah, tradisi ini, ya, sunnatullah ini akan terus ada sampai akhir zaman. Mana waktu ustadz-ustadz da'i-da'i yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Islam yang diajarkan oleh sahabat, pasti akan ditentang oleh sebagian masyarakat, ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, di sini penulis berkata, muallif, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah membimbingmu supaya engkau mentaati Allah. Subhanallah, kita didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, didoakan mudah-mudahan Allah membimbingmu supaya engkau mentaati Allah. Baru membacakan materi, annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya agama yang lurus adalah agamanya Nabi Ibrahim. Memang diantara definisi millah itu adalah agama. Tapi ada juga yang mengartikan millah itu adalah cara hidup, ya, cara hidup. Bagaimana seseorang menjalankan kehidupannya, itu millah. Nanti teman-teman bisa buka surah Al-Baqarah ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Nah, sekali-kali Yahudi tidak akan ridho kepadamu
Nasoro tidak akan ridho kepadamu sampai engkau mengikuti millah mereka. Kalau bahasa halusnya ya, nggak apa-apa KTP-nya Islam, nggak apa-apa agamanya Islam, tapi cara hidupnya nyaris tidak ada bedanya dengan pola hidupnya orang Yahudi, pola hidupnya orang Nasrani. Contoh, ulang tahun. Nah, betapa banyak kaum muslimin yang berat meninggalkan tradisi ulang tahun. Padahal ulang tahun itu kebiasaannya siapa? Orang Nasrani. Contoh ya, seorang muslim yang berat meninggalkan ulang tahun. Oh, ulang tahun itu nggak boleh. Akhirnya apa? Saya nggak bikin acara, cuma beli kue tar, makan bareng keluarga. Paham maksud saya? Belinya di hari lahir saya. Sama nggak? Sama aja. Ada lagi? Oh iya, kita nggak tiap lilin, kita nggak beli kue tar, cuma traktiran di hari lahir saya. Sama nggak? Sama. Ada lagi masuk kesamaran atau syubhat, dia nggak traktiran, dia nggak beli apa-apa segala macam, tapi mengharap didoakan oleh saudaranya. Barakallahu fi umrik, masya Allah, ulang tahun syar'i. La haula wala quwwata illa billah ya. Kadang-kadang kita ngomong begini nanti, masa doain orang nggak boleh, masa sedekah dilarang, kayak gitu. Astagfirullah. Jangan salah paham ya. Orang Islam itu dianjurkan sedekah sesering mungkin. Lagi ada lebih rezeki, sedekah. Ngapain sedekah? Nunggu tanggal lahir. Ya nggak Pak? Jadi kita nggak ngelarang sedekah. Malam ini, besok ada rezeki lebih, bantu saudaranya, traktir, senengin keluarga. Kenapa beli kue cake ya? Tulisan cake tuh. Cake ya. Dibacanya apa? Cake ya. Kenapa harus setahun sekali? Gajian lagi banyak uang, surprise, kasih istrinya. Kalau perlu tulis di coklatnya itu, I love you my wife, woy, kan? Gak usah nunggu-nunggu tanggal lahir, ya nggak? Gak usah nunggu-nunggu tanggal hari pernikahan. Kenapa? Lagi ada uang ya, kalau perlu beli setangkai mawarnya sekalian kan? Subhanallah, nyenengin istri sunnah kan? Sunnah. Ya, sebulan sekali senengin istri, misalnya ya yang beli kue sama bunga tadi kan. Ngapain nunggu tanggal lahir? Ngapain nunggu tanggal pernikahan? Iya nggak? Gitu. Jadi kita bukan melarang, bukan. Ya lebih sering gitu loh, jangan setahun sekali gitu kan. Mendoakan keberkahan umur untuk saudaranya, kenapa setahun sekali, ya kan? Yang sunnah itu Nabi mendoakan keberkahan sesering mungkin. Barakallahu fikum, ya enggak? Nah, demikian. Apa lagi sunnahnya orang kafir? Tahun baru, ya, ketika 31 Desember tiba, berapa banyak kaum muslimin yang menantikan jam 12 malam, ya nggak sih? Ya. Saya nggak niup trompet, saya nggak beli kembang api, cuma bakar ikan. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa bakar ikan nunggu 1 Januari? Kan pertanyaan di situ ya. Ya, subhanallah. Terakhir, mungkin disadari atau tidak disadari, mengucapkan salam. Sebagian kita tergesa-gesa. Ada yang ngucapinnya Assalamualaikum. Ada yang lebih cepat lagi, Assalamualaikum. Iya enggak? Padahal di dalam hadis Yahudi itu mengejek Nabi ngucapin salamnya Assalamualaikum. Tuh, Assalamualaikum artinya apa? Enggak? Sam itu bisa bermakna racun, bisa bermakna celaka, bisa bermakna binasa. Ya, kalau bahasa keseharian kita, semoga kamu mati. Itu tuh. Assalamualaikum. Gak ada lamnya. Nah ini kadang-kadang ya, sebagian orang kan tidak disadari ya. Ala kulli hal,
belajar Islam dari dasarnya, belajar Islam yang sungguh-sungguh, dan berusaha menghindari menyerupai orang-orang kafir, ya. Mengucapkan salam yang bagus, ya, assalamualaikum dan seterusnya. Dan ini juga sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diingatkan jauh-jauh hari, kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya, sungguh betul-betul kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuhu. Sampai-sampai seandainya orang terdahulu itu masuk ke lubang dob. Dob itu apa? Biawak tapi yang makan rumput, kadal gurun pasir. Beda dengan biawak Indonesia, ya. Biawak Indonesia haram, Pak. Dia makan tikus, makan bangkai segala, kan, ya. Nah, kalau dob itu, ya, buka di searching. Dob itu beda dengan biawak yang di Indonesia. Dob itu kadal gurun pasir yang memang makanannya rumput, tumbuhan makanannya, makanya dihalalkan. Ya. Seandainya mereka masuk lubang dob, kalian akan mengikutinya. Ini yang bilang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat gak materi saya yang lama banget, tahun lalu saya sampaikan di sini, ya. Apa namanya? Dakwahnya orang Yahudi. Kata orang Yahudi begini, ulangilah kesalahanmu akan dianggap kebenaran. Dan itu benar. Kalau bahasa simpelnya, ya, normalisasi kesalahan. Na'udzubillah. Contoh, dulu waktu saya kecil, orang yang pakai celana sobek-sobek itu image-nya negatif, ya, preman, anak gak benar, ya enggak? Sekarang di mall dijual celana sobek-sobek, betul nggak? Mahal lagi harganya, ya nggak? Karena dicontoh oleh artis-artis, atau hasilnya pakai, kan? Nah, dicontoh sama fansnya, idolanya. Di mall dijual celana sobek-sobek. Dulu pakai sandal belang, sebelah merah, sebelah biru, ya, sandal jepit tuh, malu kita. Sekarang diproduksi, sengaja dijual yang sebelah merah, sebelah biru, bener nggak? Iya bener. Itu orang Yahudi itu seperti itu. Ulang-ulangi kesalahanmu akan dianggap sebuah kebenaran. Terjadi. Makanya kita sebagai orang tua jangan menyepelekan kesalahan sedikit pun. Jangan sengaja berbuat kesalahan di depan anaknya. Anak belum bisa bedain mana salah mana benar, ya. Anak itu nggak pandai mendengarkan, tapi pandai meniru. Ya, anak kita itu peniru ulung, hati-hati. Masih ingat cerita saya di Rakata, bukan di sini. Bagus banget, lewat di beranda saya ada seorang bapak bikin konten. Ada seorang bapak yang berhenti merokok. Subhanallah, dia tegaskan, saya berhenti merokok bukan karena membahayakan anak saya, bukan. Tahu nggak alasannya kenapa, Pak? Nah, saya melihat anak saya mulai besar, anak saya itu bangga meniru ayahnya. Ya nggak? Ayahnya push up tuh. Anak 4 tahun, 5 tahun, bangga dia bisa push up, ya nggak? Bangga. Dan saya tidak mau anak saya meniru saya merokok di depan orang. Subhanallah, luar biasa. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara tidak mau perilaku yang kurang baik dicontoh oleh anaknya. Subhanallah, dia berhenti, Pak. Nah, saya jempol 4. Ini salah satu tanda kedewasaan kepala rumah tangga. Tidak egois. Dia sadar betul bahwa perilaku saya sekecil apapun diperhatikan oleh anaknya, ya. Subhanallah, bagus, Pak, memotong dosa jariah, ya nggak sih? Ya, terlepas ada yang setuju ada yang tidak setuju, ya, saya hanya menyampaikan saja.
Kemudian berikutnya, apa sih milad? Oh ya, belum, saya masih kelewat lagi. Mana tanda bahwa milahnya Nabi Ibrahim itu hidup di negeri Mekah? Iya nggak? Nah, saya ingin menyatakan bahwa kota Mekah tidak kena masa fatroh. Ya, kan sebagian ustadz bawain ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ya, surah Al-Isra itu kan. Maka kita katakan negeri Mekah nggak kena fatroh. Fatroh itu apa, Pak? Kekosongan dari masa risalah, ya, ajaran Rasul nggak nyampe sama sekali kepada daerah itu, maka daerah itu kena fatroh, Pak. Nah, daerah yang kena fatroh Allah nggak azab kecuali dia kedatangan Rasul atau risalah Rasulnya sampai ke mereka. Orang-orang yang meninggal sebelum dapat informasi tentang risalah kerasulan diujinya di akhirat nanti, Pak. Jadi di akhirat, kalau orang-orang lain mah dibalas kan, ya, tinggal manen kan apa yang diperbuat di dunia dipanen di akhirat, ya kan? Orang buruk ya dapat keburukan, orang baik dapat kebaikan. Nah, orang yang di masa fatrah ini di akhirat dia uji. Ujiannya berat, Pak. Allah perintahkan dia masuk ke dalam api. Bayangin, berat nggak? Akalnya akan menolak. Api kan panas, kok saya masuk ke dalam di situ kan? Disitulah ujiannya, mana yang lebih dia dahulukan. Apakah dia lebih memprioritaskan perintah Allah atau dia lebih menuhankan akalnya? Paham nggak maksud saya, Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam lulus. Allah uji dengan perintah menyembelih Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Lihat, akal mana yang bisa menerima bapak suruh nyembelih anaknya sendiri? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala daripada akalnya. Kita semua nanti diuji, Pak, ya, dan telah diuji kan? Kapan waktu itu agama itu bertentangan dengan apa? Hawa nafsu kita, ya, bertabrakan. Mana yang lebih didahulukan? Nah, kembali lagi ke masa tadi. Yang pertama, penduduk Mekah sudah mengenal tentang keagungan kota Mekah. Penduduk Mekah mengagungkan Ka'bah. Iya nggak? Itu ajarannya siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian penduduk Mekah juga sudah mengagungkan bulan-bulan haram jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, iya nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah tahu bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sisa ajaran siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jauh sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul, penduduk Mekah sudah menjalani ibadah haji, ibadah umroh, iya nggak? Ajarannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sebagian besar mereka mengalami degradasi, pergeseran. Sebagai contoh, sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW datang, ada keyakinan di Mekah itu bahwa miqat, ya, pakai baju ihram, pakai pakaian ihram itu harus pakaian yang dari Mekah, nggak boleh dari luar Mekah. Akhirnya orang yang nggak punya uang, ya, dia bawa kain dari kampungnya misalnya, pas sampai situ dilarang, nggak boleh, harus kain dari Mekah. Tawafnya sambil telanjang. Itu disebutkan di dalam sejarah seperti itu. Apalagi terakhir, salatnya orang musyrik, ya, Allah jelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 35. Salatnya orang musyrik itu di sisi Ka'bah indal baiti, ya, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah salatnya orang-orang musyrik itu di sisi Ka'bah ngapain? Siul-siul dan tepuk tangan. Sudah mengalami perubahan, ya, sudah dirubah-rubah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang namanya umroh masih ada, haji sudah ada, walaupun dirubah-rubah tariqahnya, ya. Salatnya juga begitu. Makanya fix haram, tidak boleh tepuk tangan di
masjid. Karena menyerupai sholatnya orang musyrik. Siul-siul di masjid nggak boleh, tepuk tangan di masjid nggak boleh. Kalau tepuk tangan di luar gimana? Bukan di masjid gitu kan? Maka sebagian ada fatwa ulama membolehkan kalau tepuk tangan itu buat apresiasi. Ada acara nih ya, bukan di masjid ya acaranya ya. Terus ada panggung. Biasanya yang berprestasi kan dipanggil ya. Anak kita lah misalnya prestasi dipanggil, wah itu ditepuk tangan. Kita juga merasakan Pak ya, kalau kita berprestasi terus diapresiasi itu kan ada jiwa yang bagaimana gitu kan. Sebagian ulama ada yang berfatwa boleh. Yang saya tekankan adalah mutlak haram tepuk tangan di masjid, siul di masjid karena menyerupai ibadahnya orang musyrik berdasarkan surah Al-Anfal ayat 35. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fix Pak ya. Jadi negeri Mekah kena fatrah tidak? Tidak. Karena masih ada sisa-sisa ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana milahnya Nabi Ibrahim? An ta'budallaha wahdah. Supaya engkau menyembah Allah saja. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Mukhlishan lahuddin, supaya engkau mengikhlaskan seluruh amal-amal itu lillahi ta'ala. Ya. Ad-din di sini apa maknanya? Hah? Amal soleh Pak. Mana dalilnya? Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sebelumnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa artinya di situ? Mengikhlaskan seluruh amal soleh. Ya kan agama itu semua yang kita kerjakan kan. Ibadah kita itu agama kita kan. Nah, maka sebuah amalan yang dikerjakan yang amalnya bukan karena Allah tidak disebut ibadah. Bahkan cenderung berdosa. Na'udzubillah. 3 orang yang dilempar ke dalam neraka. Masih ingat? Mujahid, jihad fi sabilillah itu jadi ibadah kalau niatnya menegakkan kalimat Allah, baru dinilainya ibadah. Yang kedua, ustadz, donatur terakhir Pak, ustadz, ya, qori, membaca Al-Quran, memperbagus Al-Quran, itu bernilai ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Mengajarkan agama juga sama. Ya, ceramah di mana-mana itu bisa bernilai ibadah kalau lillahi ta'ala. Ya, kalau ceramah di mana-mana supaya dihormati, supaya dipanggil ustadz, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Alhamdulillah sebagian ibu-ibu manggil saya itu bukan ustadz Pak, Bapak Imam. Alhamdulillah, seneng saya. Jangan, udah lah, nggak usah panggil ustadz lah, nggak usah lah. Emang kenyataan saya bukan ustadz ya. Saya itu santri Pak, pernah mondok sebentar, ya. Ini itu ngulang pelajaran saya, gitu doang udah selesai. Gitu. Saya juga beberapa pertanyaan nggak bisa saya jawab, ya sudah serahkan kepada yang lebih ahli. Kita sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan yang mendengar lebih baik daripada yang berbicara. Subhanallah. Ala kulli hal ya. Yang ketiga apa? Donatur Pak. Donatur masuk neraka Pak. Ya, mujahid, ustadz, donatur. Ya, sedekah itu bernilai ibadah kalau sedekahnya lillahi ta'ala. Berapapun jumlahnya. Kalau sedekahnya tidak karena Allah, ya, yang dicari bukan keridhaan Allah, bukannya bernilai ibadah, malah cenderung dihitungnya sebagai dosa karena melenceng niatnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Hasan Al-Basri? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara niat. Amalan besar Pak. Contohnya lagi musim apa ini? Musim haji. Ya. Haji amalan besar apa kecil? Besar Pak.
Gimana nggak besar? Kita daftar haji sekarang, berangkatnya berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Kalau mau berangkat yang langsung berangkat tahun ini berapa ratus juta, Pak? 300 sampai 500, ya kan? Ya, belum administrasi yang lain-lain, nggak tahu. Amalan besar bukan? Besar. Tapi di sisi Allah jadi bernilai kecil, bahkan tidak ada nilai sama sekali kalau melenceng niatnya, ya. Berangkat haji supaya apa? Supaya dapat titel ha. Oh, pakai ha ya. Al-hajj pakai ha ya. Ha. Oh, Masya Allah. Ibadah haji itu benar-benar ritual ibadah lillahi ta'ala, bukan mencari titel, apalagi minta dihormati orang lain, ya. La haula wala quwwata illa billah. Sama kayak ibadah lain, Pak. Ya, sholat berjamaah di masjid. Apakah pulang sholat dipanggil Pak sholat? Kan enggak kan? Ya nggak sih? Sama kayak Bapak berangkat umroh, pulang umroh dipanggil Bu umroh, Pak umroh, enggak kan? Enggak. Terakhir masalah haji. Pernah dai ceramah menyebut nama Nabi Muhammad pakai haji. Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Haji Abu Bakar, Haji Umar, ada enggak? Enggak ada. Dan saya pernah searching di Google dan lihat orang bikin konten di YouTube, ternyata embel-embel haji itu disematkan oleh pemerintah Belanda, Pak. Zaman dulu orang-orang yang berangkat haji, pemerintah Belanda khawatir orang yang pulang haji itu membawa pemikiran Wahabi, membawa pemikiran dari Arab Saudi supaya melawan pemerintah penjajah, jihad fisabilillah gitu loh. Makanya dikasih tanda haji fulan supaya mudah mengawasinya. Nanti cari kebenarannya lagi, Pak, ya. Referensinya dicari sendiri. Itu, Pak, tandanya dulu. Ala kulli hal, saya saya juga menghormati orang lain. Saya mengajarkan bapak-bapak yang sudah haji jangan mengharap dihormati oleh orang lain. Tapi kita juga tidak mengapa sebenarnya manggil Pak Haji, tidak mengapa. Kitanya, Pak, ya, kitanya mengambil Bu Haji, Pak Haji, nggak masalah. Tadi saya panjang lebar bicara itu adalah mengarahkan si hajinya itu. Jangan sampai mengharapkan gelar, jangan sampai mengharapkan dihormati orang lain. Insya Allah balance, ya. Adapun kitanya ada rasa hormat, manggil Pak Haji, Bu Haji, insya Allah tidak mengapa. Mudah-mudahan kita juga mendoakan supaya hajinya diterima. Gitu, Pak, ya. Jadi nggak salah paham, tidak saling salah paham. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Tadi dua apa, Pak? Menyembah Allah saja dan mengikhlaskan seluruh amal soleh hanya lillahi ta'ala. Itu bukan khusus agamanya Nabi Ibrahim, tapi juga Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Pegang ini, Pak, dua hal ini. Hanya menyembah Allah saja dan mengikhlaskan seluruh amal soleh lillahi ta'ala. Bapak-bapak udah capek-capek kerja, cari nafkah, menghidupi keluarga, itu amal soleh bukan, Pak? Lillahi ta'ala, Pak. Jangan mengharapkan balasan dari istri, jangan mengharapkan balasan dari anak, jangan, Pak. Mengarahkan istri supaya jadi istri baik wajib, mengarahkan anak supaya jadi anak soleh wajib, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Ya, luruskan lagi niatnya. Dalilnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, ya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang dimaksud menyembah? Ya'buduni, qala Ibnu Abbas, ay yuwahhiduni. Menyembahku adalah mentauhidkanku. Tahu nggak Bapak mentauhidkan Allah itu apa maksudnya? Saya kasih contoh sekali, ya. Dan ini jawabannya rinci, Pak. Rinci, tidak boleh satu rumus ini langsung untuk menjudge orang-orang lain, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Contoh, seseorang yang sibuk cari dunia, saking padatnya jadwal dia, ya, rapat sini, rapat sana, terus cari dunia, Pak, sibuk, nggak sempat sholat, Pak. Ada?
Ada, nggak sempet sholat aja nggak sempet, apalagi baca Quran ya, apalagi pengajian, iya nggak sih? Nah, maka kita katakan, satu, orang yang nggak mau datang ke pengajian alasannya sibuk ya, dia nuduh kita pengangguran kali ya. Kita nih yang duduk di sini nggak sibuk dah. Hah? Apa kita di sini pengangguran semua? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, yang akan saya sampaikan sebagaimana Ustaz Nuzul Zikri yang pernah sampaikan juga, sebenarnya kita sempat atau tidak sholat, sempat atau tidak baca Quran, sempat atau tidak pengajian, itu masalah apa, Pak? Prioritas. Apa yang saya prioritaskan di dalam hidup ini? Ya enggak? Mana yang harus lebih saya utamakan? Kan begitu. Sebagai contoh, bapak-bapak yang sibuk, subhanallah, kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad diambil lagi lembur, ya enggak? Terus Senin sampai Ahad tuh kerja apa dikerjain, Pak? Ya pokoknya itulah ya. Istri anaknya lama-lama nggak bisa nahan-nahan ya, ayah nih kerja terus, kapan sih main sama aku, misal. Istrinya juga begitu, Mas, yuk sekali-kali yuk kita keluar gitu. Suami yang memprioritaskan keluarga, disempetin nggak waktunya buat keluarga? Disempetin, sesibuk apapun itu. Bahkan bahasanya nih, meeting hari Sabtu tuh harusnya goal tuh, proyek 100 juta misalnya, di cancel itu. Demi apa? Demi keluarga. Karena memang dia memprioritaskan keluarga, ya enggak? Nah, jadi sempat ke pengajian atau enggak, sempat baca Quran atau tidak, sempat sholat fardu, sholat sunnah atau tidak, masalah apa? Prioritas. Itulah ujiannya. Benar gak kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya? Apakah hanya di lisan saja saya mengakui tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi azan masih main HP, azan masih menjalani hobinya masing-masing? Itu ujiannya di situ. Mana yang saya prioritaskan? Lihat Nabi dan para sahabat. Bukan hobi, Pak. Lagi perang. Ya. Enggak, lagi perang. Salat enggak, Pak? Salat tetap. Bayangin, nyawanya diancam, lagi perang. Karena apa? Memprioritaskan Allah. Padahal perang tujuannya apa? Menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, menyebarkan agama Allah. Ditinggal salat? Tidak, tetap dijaga. Itulah salah satu implementasi dari mentauhidkan Allah. Hendaknya Allah yang menjadi prioritas. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, datang perasaan, pikiran berkecamuk, pasti yang ada di kepala itu apa, Pak? Habis sholat saya ngapain? Betul nggak? Iya nggak? Habis isya saya ngapain? Iya nggak? Supaya sholat konsentrasinya buyar, supaya cepet-cepet sholatnya bubar. Iya nggak? Ingat ayat ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Betul, habis isya saya ada acara, habis isya saya ada jadwal. Tapi jangan lupa, saya diciptakan di dunia ini adalah untuk sholat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus cerdas mana yang harus saya prioritaskan. Akhirnya nggak jadi buru-buru sholatnya. Ya? Apa kata Nabi? Ya, di dalam satu riwayat Nabi itu kalau lagi mau jadi imam ngingetin jamaahnya, sholli sholatan waddi'. Apa artinya, Pak? Salatlah sebagaimana orang perpisahan. Waddi', wada'. Haji wada' haji apa? Perpisahan. Sebagaimana orang perpisahan. Seakan-akan ini adalah salat saya yang terakhir. Makanya di zaman Rasul ya, buka lagi fasolatannya. Salat asar, Pak. Nabi baca apa? Al-A'raf. Ada jamaah mau sholat nih ya, tiba-tiba mau buang air. Dia pergi jauh ke kebunnya, seret, balik lagi ke sini, masih rakaat pertama, Pak. Subhanallah. Nggak ada yang batuk-batuk, nggak ada jamaahnya, nggak ada, aman tuh.
Subhanallah. Ala kulli hal ya, iman kita sama iman sahabat beda ya, beda. Subhanallah. Ala kulli hal, demikianlah penerapan tauhid, yaitu apa tadi? Salah satu bentuk kita mentauhidkan Allah, memprioritaskan Allah di dalam segala sendi kehidupan kita. Yang terakhir, karena sudah bunyi, di antara merealisasikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun adalah bagaimana seorang mukmin dari dia membuka mata sampai menutup mata lagi semuanya bernilai ibadah. Iya enggak? Kalau Abdullah bin Mas'ud riwayatnya begini, Pak. Saya sangat senang tidur saya dihitung oleh Allah sebagaimana sholat malam. Ya Allah, gimana itu caranya? Tidurnya di awal waktu, dia niat supaya Allah bangunkan sepertiga malam terakhir, maka tidurnya juga dihitung ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.